Berita Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan pemuda yang tinggal di kampung yang dijuluki Kampung Narkoba membacakan ikrar anti narkoba. Ikrar ini dilakukan setelah dilakukan penggerebekan dan menahan 65 orang yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri kembali mendatangi lokasi dekat kampung yang dijuluki sebagai Kampung Narkoba. Kedatangan Jenderal Bintang 2 ini bukan untuk menggerebek melainkan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Terminal Tangga Buntung, Palembang. Setidaknya ada 100 paket sembako, 40 Al-Quran dan 10 kotak sampah diberikan. Selain itu juga dilakukan aksi bersih masjid dan kampung serta dilanjutkan bakkes bersama warga 36 Ilir, Palembang. Dalam kesempatan tersebut, para pemuda yang tinggal di kawasan tersebut membacakan ikrar anti narkoba dengan harapan agar kampung tersebut bisa steril dari narkoba. Kapolda Sumsel menjelaskan aksi penggerebekan dengan menahan puluhan warga yang diduga terlibat jaringan narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itulah peran masyarakat sangat dibutuhkan agar kawasan tersebut bebas dari narkoba. Ini kita melaksanakan bakti sosial. Ada pemberian sembako, kemudian juga pengobatan, termasuk vaksin untuk orang-orang yang usianya. Ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan motivasi. Jadi kita tahu beberapa hari yang lalu Polrestabes bergabung dengan Polda melakukan penggerbekan ada saudara-saudara kita yang menjual narkoba. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan tersebut. Juga tadi dari Pertamina juga membantu untuk tempat sampah, ini juga merupakan upaya kita dalam tanda kutip mengeroyok supaya kondisi yang dulu sangat tidak enak menjadi enak. Itu harapan kita. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam aksi penggerebekan yang dilakukan Ahad kemarin, para pelaku menembaki petugas dengan menggunakan petasan. Hal itu juga sebagai kode kepada para bandar narkoba untuk segera melarikan diri. Alhasil seorang bandar berinisial AT berhasil melarikan diri, sementara istrinya berinisial HJ dan satu bandar lagi berhasil ditangkap petugas dengan barang bukti sabu seberat 1,5 kg. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, salah satu trafo bekas pesta olahraga Asian Games 2018 lalu terbakar Jumat kemarin. Trafo pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 18 MW ini mengeluarkan suara ledakan yang besar sehingga menjadi perhatian warga. Trafo pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 18 MW yang ada di kawasan Jakabaring meledak hingga terbakar. Akibatnya, jalan ini menyita perhatian warga yang melintasi lokasi dan warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Warga setempat Tony mengaku kaget mendengar suara ledakan di tempat kejadian perkara TKP. Saat ledakan juga terlihat api yang cukup besar sehingga mengundang perhatian warga untuk melihatnya. Sementara itu, Kapolrestabes Palembang, Kompol Irfan Prawira Satya Putra menuturkan bahwa yang terbakar merupakan trafo yang sudah tidak digunakan lagi pasca Asian Games lalu. Untuk penyebabnya saat ini pihaknya masih dalam penyelidikan, tapi dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Kemudian hasil penelitian sementara bahwa yang terbakar itu adalah trafo unit yang sudah 2 tahun tidak digunakan. Trafo ini digunakan hanya untuk saat itu kepentingan Asian Games. Jadi berkat kesigapan dari Satpam, kemudian pemadam kebakaran dan kepolisian, alhamdulillah belum berimplikasi apa-apa. Kerugian materi pasti ada, sedang kami hitung. Namun untuk kerugian jiwa maupun luka berat tidak ada. Sementara itu, General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Bambang Dwianto membenarkan jika instalasi yang terbakar merupakan trafo PLTG berkapasitas 18 MW. Diduga, trafo bekas perhelatan Asia Games itu terbakar karena konsleting listrik. Dan memang benar tadi pagi ada kejadian
korsleting bisa dikatakan begitu, yang memicu terjadinya kebakaran kecil di PLTG Jakabaring. PLTG Jakabaring kondisinya saat ini adalah PLTG yang kita standby-kan karena memang pasokan listrik cukup untuk memasak kebutuhan masyarakat di Palembang maupun di Sumatera Selatan. Reporter Kurniawan, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Seorang wanita berprofesi perawat di Rumah Sakit Siloam Palembang berinisial CS Kamis siang diduga mengalami tindakan kekerasan fisik oleh oknum orang tua pasien di rumah sakit tersebut. Naasnya akibat tindak tak terpuji itu, korban mengalami memar di mata kiri, bengkak di bibir, dan sakit di bagian perut. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan korban ke SPKT Polrestabes Palembang. Kekerasan fisik terhadap perawat RS Siloam Sriwijaya berinisial CS terungkap setelah 2 video tersebar melalui akun WhatsApp berdurasi 1 menit 31 detik dan 1 menit 30 detik yang merekam peristiwa kekerasan yang diduga terjadi Kamis 15 April 2021. Di dalam sebuah kamar inap pasien, terlihat seorang perawat terjatuh usai didorong seorang pria yang diduga oknum orang tua pasien. Pelaku bertopi putih, kaos merah bertuliskan Marvel dan celana pendek biru gelap itu tampak terus meluapkan emosi kendati korban dilarikan 2 rekannya keluar ruangan. Lalu pria tersebut ditenangkan seorang pria diduga keluarga pasien lainnya. Sementara Nursing Development and Clinical Operation Division Head RS Siloam Sriwijaya, Benedikta Betty Bawaningtia sekaligus menjadi juru bicara rumah sakit, menjelaskan kronologis kejadian penganiayaan itu bermula. Menurut Benedikta, peristiwa itu bermula saat korban melakukan pelepasan infus kepada pasien berusia 2 tahun, yaitu anak dari pelaku kekerasan fisik. Jadi kemarin itu rencana anak pasien mau pulang. Pada saat mau melepas infus, dari sekitar jam 10 lewat hampir jam 11-an, perawat saya yang kemarin dianiaya itu yang melakukan pelepasan infus. Jadi pada saat melepas infus sudah sesuai dengan standar prosedur SOP yang ada, memang begitu setelah dilepas menggunakan kapas alkohol, terus kemudian diplester gitu kan, ditekan sebentar di dep dan sudah diberitahu ke ibunya. Tapi karena anak umur 2 tahun dan kalau anak umur 2 tahun kan masih aktif-aktifnya ya Mbak. Nah kan langsung digendong begitu. Jadi darahnya keluar, plesternya lepas. Jadi memang ibunya sempat teriak-teriak dan komplain, sudah langsung ditangani oleh kepala ruangan dan perawat tersebut langsung diganti kapas yang lain dan sudah selesai sebenarnya. Nah itu kejadian jam 11-an. Nah istrinya mungkin masih merasa tidak terima, dia telepon suaminya dari Kayu Agung begitu. Jadi suaminya itu baru datang sekitar kejadian siang itu, suaminya baru datang terus tiba-tiba minta saya tanya mana perawatnya tadi gitu. Jadi kepala ruangan saya bersama dengan duty manager itu datang ke kamar dengan perawat tersebut. Maksudnya mau menjelaskan karena tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan ke istri gitu ya. Dan menurut kami sudah clear gitu. Nah baru mau dijelaskan bapak pasien tadi yang pelaku tadi, dia langsung bilang, ini berdua ini siapa gitu kan, yang mendampingi kan ada kepala ruangan dan duty manager. Saya kepala ruangan di sini, yang tidak berkepentingan silahkan keluar gitu langsung. Jadi dijawab, mohon maaf Pak, tidak bisa. Terus langsung dia matanya mengarah ke perawat saya yang up impus tadi, langsung bilang, gimana cara kamu tadi lepas impus anak saya gitu. Nah, jadi baru mau dijawab, belum sepatah kata pun dia menjawab, langsung kalau ditampar itu kan tangannya tampar gitu ya, tapi ini kayak dikepal gitu loh, jadi kayak ditonjok, lebih ke arah begitu, tapi dia modelnya menyamping, jadi mirip kayak ditampar gitu kan. Langsung kacamatanya terpelanting, perawat tersebut langsung terjatuh. Sementara oleh korban, peristiwa itu sudah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang.
Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Humas Polrestabes Palembang, Kompol M. Abdullah Jumat kemarin. Laporan korban saat ini sudah ditindaklanjuti oleh unit reskrim. Menurut Kompol Abdullah, korban melaporkan orang tua pasien terkait dugaan kekerasan fisik keluarga pasien kepada korban hingga mengalami memar di mata kiri, bengkak di bibir, dan sakit di bagian perut. Sedangkan pada Jumat malam, tersangka langsung diamankan oleh personil Polrestabes Palembang. Dalam pers rilis yang digelar Polrestabes Palembang pagi tadi, tersangka pelaku kekerasan fisik pada perawat RS Siloam Sriwijaya, yakni Jason Cakrawinata alias JT, warga Jalan Yusuf Singadekane, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengaku emosi yang tak terbendung hingga nekat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan saya mungkin juga sudah kelelahan karena sudah 4 hari saya harus menjaga anak saya, ditambah lagi bulan Ramadan ini, dan juga bahwa dengan panas matahari ya semuanya saya tersulut emosi sesaat itu saja. Dan saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Alhamdulillah, seperti kita ketahui bersama, kronologisnya adalah ketika orang tua pasien merawat anaknya yang sedang sakit, kemudian sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit sesuai dengan SOP yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Segala alat kesehatan yang digunakan untuk proses perawatan harus dilepas. Kemudian mungkin dalam prosesnya ada sedikit yang tidak semestinya, sehingga seakan mengeluarkan darah. Dan nanti setelah maghrib kita melakukan penangkapan atau membawa tersangka, di mana tersangka ada di kediamannya, tidak melarikan diri. Kemudian pukul 9 malam kita berhasil membawa Polrestabes tanpa perlawanan dan juga kooperatif. Kemudian pukul 12 kita kembali ke Palembang. Kita tidak ingin apa, pukul 1 malam dipimpin oleh Kasat Serse kita melaksanakan gelar perkara apakah hari ini bisa dinaikkan ke penyidikan. Kemudian akhirnya pada pagi hari ini kita memastikan untuk dilaksanakan penyidikan tindak lanjut. Reporter tim Sumsel 24 Jam melaporkan. Berita terakhir Sumsel 24 Jam hari ini. Awal Ramadan dimanfaatkan manajemen Hotel Arya Duta Palembang untuk berbagi dengan anak yatim piatu. Kegiatan yang dikemas dalam kegiatan berbuka puasa bersama ini juga memberikan bantuan kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Sabulus Salam. Wajah anak yatim yang tinggal di Panti Asuhan Subulus Salam cukup sumringah saat mengikuti acara berbuka puasa di Hotel Arya Duta Palembang. Wajah mereka semakin terlihat bahagia saat manajemen hotel ini memberikan santunan kepada mereka. General Manager Hotel Arya Duta Palembang Rizal mengatakan kegiatan buka puasa ini untuk menjaga dan mempererat silaturahmi serta dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebab selain anak yatim piatu, acara berbuka puasa juga dari unsur perusahaan, pemerintah, vendor partner, dan media. Dalam kesempatan itu, Rizal juga membeberkan paket spesial selama Ramadan seperti Iftar Ramadan. Hanya dengan Rp149.000 per orang, sudah bisa menikmati makanan pembuka sup, makanan utama, hingga makanan penutup dan takjil. Acara ini kami lakukan untuk menjalin, mempererat tali silaturahmi antara kami Arya Duta Palembang dengan rekan-rekan bisnis kami yang lain. Nah, kebetulan momennya kan pas bulan puasa ya. Jadi setelah dengan harapan silaturahmi ini bisa memperkenalkan
kerjasama kita ke depannya, terutama di bulan Ramadan ini untuk kita pribadi masing-masing bisa mempertebal iman kita juga. Kalau menu kita banyak sekali ya. Tadi juga saya ditanya, Pak, menu andalannya apa? Saya bilang, kalau dibilang satu menu andalan kami tidak punya. Ya, menu kami semuanya andalan karena setiap hari menu itu akan berubah-ubah. Jadi teman-teman yang datang hari ini besok nggak akan ketemu lagi, mungkin nggak akan ketemu lagi menunya itu. Menunya kita rotasi karena kami banyak tamu-tamu repeater juga, mungkin yang pertama tahun aku datang, mungkin dengan sekarang datang ada kejutan dengan menu baru. Hotel Arya Duta Palembang juga menyediakan paket halal bil halal dengan harga Rp149.000 per net selama periode 15 hingga 31 Mei. Tak hanya itu, Arya Duta Palembang juga memberikan spesial stay package seharga Rp1,1 juta per net dengan promo periode 12 sampai 18 Mei termasuk sarapan pagi dan makan malam untuk 2 packs. Nah, untuk reservasi dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0711 383838. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Al-Hadi Farid, pavres.com. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Pavres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.